Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khususnya kepada para mahasiswa-mahasiswi Aksar Lisan Dia MTKD. Bolehkan saya bicara para mahasiswa-mahasiswi karena ibu-ibu, bapak-bapak yang masuk di majelis taklim konversi diniyah ini merupakan ibu-ibu, bapak-bapak yang sungguh luar biasa. Insya Allah pada kesempatan edisi yang pertama ini, bagi ibu-ibu semuanya, para mahasiswa-mahasiswi yang ketinggalan di pelajaran pertama tentang ilmu hadis, saya memaklumi nanti bisa memahami mengikuti edisi kali ini. Yang tertinggal, yang tidak hadir, insya Allah nanti bisa melihat supaya tidak ketinggalan, gitu ya. Baik, nanti kita akan saksikan bersama. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, khususnya ini kelas Wadijah ya, khususnya MTKD Kecamatan Bandung Kulon, umumnya para mustahid, para pelopor, para penghaus angin surga, karena insya Allah melalui thalabul ilmi mencari ilmu di MTKD sungguh biasa bermanfaat. Baik ibu-ibu, gimana sehat? Sehat ya tentunya, insya Allah. Kenapa ini dibuat seperti ini? Karena kita memaklumi, kalau orang beringan bicaranya kita belajar, apalagi di usia yang sudah senja, usia yang sudah 30 ke atas, itu penyakitnya bubar, pohon, teomi, telat mikir, gampang pohon. Itu barangkali ini hanya guyonan saja. Baik, langsung saja ibu-ibu di sini sudah dilihat bahwa dalam pembahasan pertama, pertemuan tentang ilmu hadis. Di sini ada ilmu hadis. Pertama, pengertian hadis dan ilmu hadis. Nah, kemudian pengertian hadis. Hadis ini menurut etimologi atau menurut bahasa, gitu ya. Terdiri dari bahasa Arab, yaitu kata hadis, yaitu menurut Ibnu Manzur. Ibnu Manzur, al-hadis jamaknya al-ahadis. Al-ahadis artinya apa? Artinya sesuatu yang baru, gitu ya. Dan menurut para pakar yang lainnya ilmu hadis, selain menurut Ibnu Mansur, dikatakan bahwa secara istilah atau secara istilah terminologinya, gitu ya, al-jadid, hal-hal sebaliknya yang baru, al-qadim yang lama. Ini dua pengertian. Jadi al-hadis baru lawan katanya yaitu al-qadim yang lama. Nah, di sini kita akan berkonsentrasi tentang ilmu hadis. Karena apa? Pemahaman pengertian ilmu hadis, ulama ilmu hadis agak berbeda dengan ulama-ulama fikih atau usul fikih. Kita akan menarik perhatian bahwa konsentrasinya di ilmu hadis. Boleh ibu-ibu perhatikan, ulama hadis mengatakan apa itu hadis. Hadis itu kullu ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Artinya segala sesuatu yang diberitakan dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa apa? Berupa sabdanya, kemudian perbuatannya, kemudian takrirnya atau pernyataan-pernyataannya, kemudian sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya, kita membawa bahasa dengan begitu gampang, ya. Kullu ma usira anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi sepakat ulama ilmu hadis mengatakan bahwa hadis itu adalah sesuatu yang datang dari ucapan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian takrir, gitu ya. Takrir itu adalah pernyataan, diamnya Nabi, larangannya Nabi, senyumnya Nabi, hal ihwal tentang kehidupan Nabi itu dimuat dalam satu pengertian hadis. Itu menurut ulama ilmu hadis. Baik ibu sekalian, dan kenapa ada pemahaman berbeda tentang
dengan ulama usul fikih, ya. Ulama usul fikih atau ulama fikih itu mengacu pada pengertian hadis itu, yaitu sesuatu yang bisa menunjang dengan kewajiban atau fardunya. Karena apa? Ulama fikih, ulama usul fikih dijadikan hadis itu adalah sandaran untuk dasar ijtihad dalam melakukan sesuatu hukum dalam peribadahan. Kan ibu-ibu di sini bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian hadis itu adalah sesuatu hal yang datangnya mulai dari ucapan, perbuatan, kemudian takrir atau pernyataan-pernyataan dan hal ihwal kehidupan Nabi Muhammad SAW, itu namanya hadis. Baik, sekarang berbicara tentang ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Baik, konsentrasi dulu ibu-ibu, insya Allah kita akan melanjutkan kepada yang namanya pengertian ilmu hadis. Baik, ibu bapak sekalian, khususnya MTKD Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang tadi, gitu ya. Sekarang tentang ilmu hadis. Tadi sudah dikatakan secara simpelisnya bahwa hadis. Sekarang adalah tentang ilmu hadis. Ilmu hadis menurut ulama ilmu hadis dikatakan yaitu ilmu yu'rafu bihi urful muhaddisin. Ilmun yu'rafu bihi urful muhaddisin, artinya ilmu untuk mengetahui tentang apa yang sudah atau telah disepakati oleh para ulama ilmu hadis, gitu ya. Jadi dari sepakat apa? Pertama dari istilah-istilah. Makanya ilmu hadis boleh dikatakan juga menurut ulama hadis yaitu ilmu mustalah hadis. Kenapa? Ini disepakati ada istilah yang dipakai disepakati oleh para ilmu hadis. Nah, kemudian bahwa ilmu hadis ini mencakupnya nanti hubungan-hubungan penjelasannya secara perinci itu sangat luar biasa. Nanti terbagi dengan beberapa, gitu ya. Nah, ini kembali jadi kesimpulan, apa sih itu ilmu hadis? Ilmu hadis itu ilmu yu'rafu bihi urful muhaddisin. Sesuatu ilmu untuk mengetahui tentang hal ihwal yang sudah disepakati oleh para ilmu hadis. Istilah-istilah yang dipakai sehingga berkembang sampai saat ini. Nah, itu barangkali dalam edisi pertama ini ibu-ibu, bapak-bapak mudah-mudahan bisa memahami dengan apa yang dinamakan hadis dan ilmu hadis. Ini semuanya insya Allah ada dalam ulumul hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti edisi yang kedua kita akan membagi hadis itu terbagi kepada apa. Pertama ada yang namanya hadis dirayah, kemudian ada namanya hadis riwayah. Makanya ibu, bapak-bapak nanti akan mengenal hadis sahih seperti apa, hadis dhaif seperti apa, hadis hasan seperti apa, nanti untuk edisi selanjutnya. Kesimpulannya mudah-mudahan paham pasti ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian bahwa betapa pentingnya kita mempelajari ilmu hadis, karena dijadikan dasar tasyri' ya, dasar hukum dalam agama Islam setelah Al-Qur'an. Tapi ini pemahamannya menurut ilmu hadis, karena tadi dikatakan agak berbeda sedikit gitu ya dengan ilmu ulama memahami ilmu fikih dan usul fikih, gitu ya. Kembali saya simpulkan hadis yang tadi apa-apa yang keluar atau yang berasal dari Nabi melalui ucapannya, perbuatannya, kemudian takrirnya, pernyataannya, kemudian hal ihwal kehidupan Nabi Muhammad SAW, itu namanya hadis. Kesimpulan ilmu hadis itu ilmu-ilmu untuk mengetahui apa yang sudah disepakati oleh para ulama ilmu hadis. Dari mulai apa?
dari mulai istilah-istilah, kemudian dari mulai perkembangan sanad dan rawinya, kemudian ada yang menyampaikan lagi masalah-masalah istilah yang termasuk hadis ini boleh dijadikan hujah atau dijadikan hujah. Itu untuk selanjutnya. Itu baik, terima kasih, mudah-mudahan Ibu Bapak bermanfaat edisi pertama ini dalam pengertian hadis dan ilmu hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti nanti edisi yang kedua selanjutnya. Jangan lupa saran kritiknya, ya tunggu buat semuanya. Kemudian jangan lupa kalau memang ada niat baik, bolehlah like komennya dan subscribe jam tentunya. Baik Ibu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.